Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli-solihah kelas 4. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang paragraf dan gagasan pokok. Tapi sebelumnya kita ulang dulu ya pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kalian sudah menghafal surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya apa? Ayo, masih ingat? Tentu masih ya. Kita baca bersama-sama. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa apa hayo? Bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Pinter. Jadi mulai sekarang kelas 4 sudah tahu ya bahwa ketika kita membedakan orang-orang atau teman-teman kita berdasarkan fisiknya, maka itu adalah sebuah kesalahan. Karena Allah tidak melihat manusia berdasarkan fisiknya, tapi melihat tingkat ketakwaannya. Pinter. Untuk mempelajari paragraf dan gagasan pokok, mari kita buka modul tematik halaman 8. Nah, Bu Dewi buka yang ada di komputer ya. Nah, di sini, apakah kamu sudah tahu tentang paragraf? Dalam cerita di atas terdapat 5 paragraf. Maksudnya di halaman 7 tadi ya, terdapat 5 paragraf. Nah, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Di setiap paragraf terdapat beberapa kalimat yang terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Ini ya. Dan gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Baiklah, kita lihat ya halaman sebelumnya, yaitu tentang pawai Nusantara, pawai budaya Nusantara. Nah, inilah yang dinamakan paragraf ya. Ini sampai di sini. Dari pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan sampai kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Ini adalah satu paragraf. Nah, kemudian paragraf yang kedua adalah ini. Terdengar suara gendang sampai yang terakhir ini. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian paragraf yang keempatnya adalah ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sampai kedua keping ini dipadukan. Wah, ini adalah satu paragraf. Biasanya satu paragraf ditandai dengan ada satu baris pertama yang menjorok ke dalam. Ini, kemudian ini. Ini ya, kemudian di mana gagasan pokoknya? Nah, kita kembali lagi ke halaman 8. Nah, di sini. Di contoh ya, contoh yang paragraf 1. Nah, sudah Bu Dewi salin. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, gagasan pokok. Tadi gagasan pokok apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Di sini yang menjadi ide utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi ide utama itu bisa berada dari kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, cara yang paling tepat adalah kita membaca dulu ya. Membaca dulu secara keseluruhan paragrafnya, kemudian kita
cari tahu nih mana kalimat yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Nah, dan yang lainnya kita anggap sebagai gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Agar gagasan pokok ini jelas, maka diperlukan gagasan pendukung seperti ini, dan ini. Karena di sini ada berapa kalimat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Nah, maka jika gagasan pokok itu ada di kalimat pertama, maka yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Bisa kita tulis di sini, gagasan pokok adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, terus gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, kemudian biar lebih tahu lagi, maka dibutuhkan gagasan pendukung yang lain, yaitu Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan lewat, dan seterusnya sampai kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, itu ya. Jadi Dewi ulang ya, gagasan pokok itu adalah ide utama. Ini ya, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, intinya begitu ya. Kemudian gagasan pendukung itu adalah menjelaskan gagasan pokok sebagai pendukung biar lebih menarik, biar lebih jelas yang membaca, maka diperlukan gagasan pendukung. Begitu ya. Nah, sudah jelas? Bu Dewi pikir sudah tahu ya. Nah, maka untuk tugas hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2021, melanjutkan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Baik, itu ya penjelasan dari Bu Dewi. Jika kurang jelas bisa tanya Bu Dewi melalui WA ataupun chat grup. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.